Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini nih teman-teman? Baik Bu. Alhamdulillah kabar baik semua ya. Iya. Oke, sebelum kita mengawali kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Mas Kuku silakan. Ya, baik Bu. Sebelum kita mengawali kegiatan pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Kuku. Sebelumnya Ibu mau mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman yang sudah berkenan mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini ya. Sebelumnya apakah teman-teman sudah saling kenal satu sama lain? Belum Bu. Belum ya? Belum. Kita perkenalan terlebih dahulu dari kanan apa kiri nih? Kiri. Dari kiri. Nama lengkap sama nama panggilannya. Ya baik, nama saya Panji Dimas Saputra, biasa dipanggil Dimas. Nama saya Bilva Zafila Sipa, bisa dipanggil Bilva. Nama saya Yuni Agustin, biasa dipanggil Yuni. Saya Ella Resti Fitriana, Bu, panggil saja El. Perkenalkan, nama saya Syahrini, biasa dipanggil Rini. Perkenalkan, nama saya Safitri Diana Andini, bisa dipanggil Andin. Perkenalkan, nama saya Melinda, biasa dipanggil Amel. Perkenalkan, nama saya Jessica, biasa dipanggil Ica. Ya, perkenalkan nama saya Kuku Anggardani. Bisa dipanggil Bisa dipanggil Kuku. Kuku. Oke, karena kita sudah saling kenal ya. Kayaknya sudah akrab nih, udah senyum-senyum. Oke, di sini Ibu ada games namanya tepuk konsentrasi dan untuk mengingat nama-nama teman-teman kalian. Ya. Jadi caranya seperti ini. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Dimulai. Nanti kalian menyebutkan nama kalian terlebih dahulu. Lalu yang kedua kalian mau menyebutkan nama yang akan ditunjuk. Misal Belva gitu. Bisa dipahami? Kita praktekkan langsung. Ya Bu. Dari Ibu dulu ya. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Dimulai. Upi. Ella. Kuku. Dani. Konsentrasi ya. Jadi kalau misalkan disebut sama teman kalian, ya bisa dipahami? Bisa. Harus konsentrasi nih. Iya Ibu Ya, kita mengetes konsentrasi teman-teman yang ada di sini. Oke, kita mulai ya. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Dimulai. Dulu ya. Upi, Ella, Belva, Panji, Upi, Upi, Kuku, Kuku. Rini. Kuku lagi. Kuku. Oke. Ini udah konsentrasi belum nih? Apa? Sudah? Sudah ya? Ini ketawa-ketawa karena apa nih? Happy ya? Oke. Sebelumnya Ibu mau bertanya terlebih dahulu, teman-teman sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum ya? Oke, sebelumnya di sini Ibu ada waktu 20 menit. Apakah sepakat untuk melakukan bimbingan kelompok ini selama 20 menit? Sepakat Bu. Sepakat ya? Oke, karena tadi kita sudah saling mengenal satu sama lain, diharapkannya nanti teman-teman ini ya lebih leluasa untuk menyampaikan pendapatnya atau mau sharing, mau menyampaikan ide seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa Nah, Bu. jangan merasa takut atau ragu untuk menyampaikan apa yang mau disampaikan karena yang kita bahas juga hanya kita-kita saja yang tahu ya. Nah, di sini kalian mengikuti bimbingan kelompok ada yang terpaksa apa sukarela nih? Sukarela.
Sukarela ya Mas Kuku? Sukarela, Bu. Oke, sukarela ya. Nah, saat proses bimbingan kelompok, nanti jika teman-teman mau menyampaikan pendapat, boleh angkat tangan terlebih dahulu. Jika ibu sudah mempersilahkan, baru teman-teman boleh menyampaikan apa yang disampaikan. Seperti itu ya. Dan tidak boleh memotong pembicaraan orang lain gitu ya. Misal lagi berpendapat, jangan dipotong. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke, dari bimbingan kelompok ini, apa bimbingan kelompok menurut teman-teman? Ya, Kalau menurut saya kayaknya bimbingan tapi berkelompok gitu ya, Bu. iya benar banget. Ada yang mau menyampaikan pendapat lagi? Diskusi berkelompok. Iya benar banget ya. Oke, benar banget yang disampaikan oleh Mbak Ella sama Mbak Amel. Oke, jadi bimbingan kelompok ini kegiatan yang dilakukan berkelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Tujuannya apa? Agar untuk melatih teman-teman menyampaikan pendapat, mau sharing atau ide di depan orang lain. Dan bisa menghargai pendapat orang lain seperti itu ya. Dan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi teman-teman di depan orang lain juga dengan memanfaatkan dinamika kelompok ini. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya. Nah, di sini peran ibu sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman di sini sebagai anggota kelompok. Perannya ibu akan memfasilitasi kalian dan kalian yang lebih aktif untuk berdiskusi di sini, gitu ya. Iya, Bu. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Nah, bimbingan kelompok pada hari ini kita akan membahas tentang bullying. Nah, sudah pernah mendengar kata bullying? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Menurut teman-teman nih, bullying itu apa? Ya, silakan. Mengejek, Bu. Mengejek. Apa lagi? Memalak. Terus Memalak. terus menerus. Oke. Siapa lagi? Mbak Belva. Perilaku negatif seperti menghujat. Iya, perilaku negatif ya. Oke, benar yang disampaikan oleh teman-teman. Jadi bullying itu perilaku agresif, perilaku yang negatif yang dilakukan kepada orang lain. Itu tidak baik ya. Nah, jenis-jenisnya apa lagi? Ada yang tahu? Kuku, Mas Kuku. Oh, iya, silakan Mbak Yuni. Untuk jenisnya mungkin fisik ya, Bu. Iya. Bullying dari segi fisik bisa memukul ataupun mencubit. Iya, mencubit, menjambak juga ya. Apalagi? Mungkin kalau ada fisik berarti mungkin ada verbal kali ya, Bu. Iya, bullying verbal. Verbal. Apalagi kalau bullying verbal contohnya? Ngata-ngatain, Bu. Mengata-ngatain. Terus ini ada bullying yang di sosial media kayak komen head komen. Iya, itu namanya bullying apa? Cyberbullying. Cyberbullying, iya. Ya, benar yang disampaikan teman-teman ya, jenis-jenisnya ada tadi bullying apa? Verbal, bullying fisik, lalu cyberbullying karena sekarang apa-apa tentang internet ya, sosial media gitu ya. Bisa dipahami? Lah, lalu dampaknya apa dari bullying ini? Ada yang mau berpendapat? Iya, silakan. Mungkin dampak bullying itu seperti trauma, Bu. Jadinya orang tersebut tuh trauma. Jadi kumpul-kumpul sama orang juga takut gitu. Iya, ada lagi? Iya, Mbak. Iya, saya setuju dengan pendapatnya dari Mbak Andin ya. Biasanya itu korban itu trauma. Pelaku juga biasanya juga dahulunya itu motifnya trauma, terus malah dia berubah jadi pelaku gitu, Bu. Kemudian kalau kasus terparahnya dampaknya yang saya tahu itu saya pernah belajar itu korban itu bisa sampai depresi loh sebenarnya. Ternyata bullying itu pengaruhnya semenakutkan itu. Ada yang mau menyampaikan lagi? Kalau saya ya, Bu, amit-amit nih misal jadi korban gitu ya, Bu, tapi amit-amit Amit-amit mungkin saya jangan nggak ya. akan masuk sekolah, Bu. Males, takut. Ada yang mau menyampaikan lagi? Mungkin bunuh diri ya, Bu, bisa Itu paling parah ya. pada bullying. Iya, Mentalnya jadi down. tuh mental juga, ya. jadi down. Iya, siapa lagi? Mungkin mengurung diri, Bu. Mengurung diri, Iya. menyendiri gitu ya. Oke, bener yang disampaikan teman-teman ya, itu dampaknya.
yang lebih parahnya benar yang disampaikan tadi Mbak Belva ya, bunuh diri itu paling parah dari dampak bullying. Jangan sampai kalian jadi pelaku, apalagi jadi korban juga, jangan sampai ya. Oke, cara mengatasinya menurut teman-teman apa? Mengatasi bullying. Iya, Mbak Yuni. Untuk mengatasi bullying mungkin bisa melapor ke pihak-pihak yang berwenang ya. Misalnya kayak cerita ke orang tua, terus kayak di lingkungan sekolah mungkin ke guru ya. Iya, benar. Ada yang mau menambahkan lagi? Itu ya Bu, kalau menurut saya ya menjauhi teman-teman yang sukanya ngebully teman-teman gitu loh Bu. Kan kadang kalau di kelas kita itu kan ada geng-gengan gitu ya. Terutama ke yang suka saling menindas gitu. Jadi ya kalau saya itu ya sebagai sesama murid ya lebih memilih untuk menjauhi kelompok-kelompok teman yang suka ngebully, itu aja. Ada lagi? Udah. Ya, benar yang disampaikan teman-teman ya. Cara mengatasinya jika bullying udah semakin parah, bisa mengadu ke orang tua, lalu mengadu ke guru itu juga bisa. Biar dibantu untuk mengatasinya, biar bullying itu tidak terus-menerus dilakukan gitu ya. Ibu mau Iya. kalau misalnya ini kita bisa jadi penengah. Iya. Jadi ini untuk membantu teman kita yang jadi korban seperti itu gitu ya, Mbak Amel. Iya. Ngebantu. Iya, benar banget ya Mbak Amel. Nah, di sini Ibu ada skenario sosial drama untuk memperdalam yang kita bahas tadi tentang bullying. Nanti teman-teman bisa memerankan sosiodrama. Di sini ada ada 7 peran sebagai mawar, itu korban bullying, Dudung sebagai pelaku bullying, Alia sebagai teman mawar. Oh, ini Ibu bagikan terlebih dahulu biar paham ya. Sudah. Sudah dapat semua? Sudah Bu. Ya. Nah, di sini ada 7 peran ya. Ada Mawar, Dudung, Alia, Farhan, Ibu Dewi, orang tua Mawar sama orang tua Dudung. Dan yang satunya sebagai narator. Nah, di sini Ibu punya sticky note sesuai peran kalian. Kalian mau menjadi peran siapa nih? Boleh diambil. Narator. Boleh silakan ambil sesuai yang kalian mau. Jadi siapa? Iya. Oke, Mas Panji jadi Dudung. Dudung itu pelaku bullying ya. Wow. Nanti itu bisa ditempel di dada kiri atau di jidat juga gak apa-apa. Boleh. Sebagai identitas. Iya. Nah, jika sudah, teman-teman boleh membaca dulu nih peran kalian di sini, teksnya. Ibu kasih waktu berapa? 2 menit cukup untuk belajar memahami skenarionya? Cukup ya? Oke, silakan dibaca dulu. Iya. Sudah dibaca? 2 menit ya. Nah, ini tadi kan ada 8 ya. Yang satu untuk menjadi observer. Siapa yang jadi observer? Mbak Ella ya. Oke. Nah, nanti ini selama proses sosiodramanya, teman-teman menyeting tempatnya juga. Tolong minta diperhatikan dulu. Ya, nanti saat sosiodrama, teman-teman bisa menyeting tempatnya juga ya. Bisa dipahami? Nanti kursinya agak di kebelakangan saja. Oke. Jangan terlalu ke belakang. Dimundurin saja. Sini lagi.
Oke, cukup waktunya untuk memahaminya. Sudah cukup ya. Silakan naratornya siapa? Mbak Rini. Oke, silakan memposisikannya mau di mana? Mbak Ella sebagai observer. Oke. Mbak Yuni. Oh ya udah, Ibu sebelah sini saja. Oh, panggungnya saja. Iya, panggungnya sebelah sana ya. Oke, narator. Aja apa gimana Bu ini? Bu? Berdiri boleh. Berdiri duduk boleh ya semuanya ya? Yang berperan harus di depan sana untuk memerankannya. Oke. Oke, silakan dimulai. Duduk aja, nggak apa-apa. Drama ini dimulai di sekolah. Ada anak bernama Mawar. Dia seorang siswi berbakat dan pendiam. Dia menjadi target bullying oleh Dudung, seorang siswa yang suka menjahili teman-temannya. Cerita ini menggambarkan perjuangan Mawar untuk mengakhiri bullying. Adegan 1. Sudah, Bu, sudah. Mawar sedang berjalan sendirian di koridor sekolah. Tiba-tiba Dudung dan Farhan mendekatinya. Hei Mawar, mengapa kamu sendirian? Apa kamu tidak punya teman? Iya Mawar, kamu memang aneh seperti alien deh. Gimana sih bisa jalan nggak? Dasar, memang aneh ya kamu Mawar. Akhirnya Mawar bangun dan langsung pergi dengan cepat. Adegan 2. Mawar duduk di perpustakaan. Kemudian Alia mendekatinya. Hai Mawar, apa kabar? Dengan ragu, Hai Alia, aku baik-baik saja. Tapi nampaknya kamu terlihat sangat gugup. Kira-kira ada apa? Siapa tahu mau bercerita. Nggak apa-apa kok Alia, lagi sedih aja sih, soalnya tadi habis jatuh. Baik Alia, ini berarti gara-gara Dudung sama Farhan kan yang udah menyandung kamu sampai jatuh. Di sini, aku di sini pasti akan membantumu. adegan 3. Alia mengadu kepada Ibu Dewi. Kemudian Bu Dewi memanggil Mawar dan Alia ke kantor. Sama Mawar. Ibu Dewi dengan menunjukkan empatinya kemudian berkata, Apa yang terjadi, Mawar? Apakah semuanya baik-baik saja? Iya Bu, ini si Mawar dibully sama Farhan sama Dudung. Apakah sampai tadi sengaja disandung sampai jatuh? Mawar berbicara dengan ragu. Iya Bu, saya sering dibully sebenarnya oleh Dudung sama Farhan. Baik, coba kamu ceritakan dan kumpulkan buktinya mulai sekarang ya. Kami akan mengatasi ini bersama. Kami tidak boleh membiarkan perilaku bullying terus-menerus. Sebenarnya saya sering diejek Bu, terkadang buku saya dicoret-coret, terus disobek, bahkan sampai ke fisik itu loh Bu, suka nyandung kaki, kayak kemarin sampai jatuh. Baiklah, nanti kita atasi bersama ya dengan memanggil kedua orang tua juga. Mawar tenang saja. Dan Alia, tolong tetap temani Mawar ya. Baik Bu, pasti. Adegan 4. Orang tua Mawar mengunjungi sekolah setelah mendengar tentang masalahnya.
dengan rasa khawatir orang tua Mawar menemui Ibu Dewi. Ibu Dewi, apa yang bisa kami lakukan untuk membantu Mawar? Ibu Dewi dengan menghibur. Nanti kita bekerja sama untuk memberhentikan bullying ini ya Bu. Yang pertama, kita perlu membicarakan dengan orang tua Dudung Bu. Baik Bu, tolong bantuannya ya Bu, agar anak saya bisa sekolah dengan tenang. Iya Bu, tenang saja, jangan panik dulu ya. Saya akan memanggil orang tua Dudung dulu. Adegan 5. Orang tua Dudung datang ke sekolah untuk berbicara dengan guru dan orang tua Mawar. Silakan Ibu Dudung dan Ibu Mawar duduk dulu ya. Iya Bu, terima kasih. Baik, kita bicarakan masalahnya sekarang ya Ibu. Jadi begini, Dudung sering membuli Mawar. Bahkan sampai ke bullying fisik. Ini sudah tidak bisa dibiarkan lagi Ibu-ibu. Saya tidak tahu kalau Dudung seperti itu Bu. Maafkan anak saya ya. Saya akan mendidik anak saya biar tahu bahwa perilaku bullying itu tidak baik. Minta tolong ya Bu, agar Dudung diberikan hukumannya biar tidak melakukan bullying lagi di sekolah. Iya Bu, saya sebagai ibunya Dudung minta maaf ya Bu. Nanti anak saya akan saya suruh minta maaf juga ke Mawar agar menjadi teman yang baik. Baik, terima kasih kepada Ibu Dudung dan Ibu Mawar. Jadi kedepannya semoga kita tidak ada lagi bullying yang terjadi ya di sekolah ini. Dan semoga Dudung dan Mawar kedepannya menjadi teman yang baik. Adegan 6. Dudung mulai berubah setelah berbicara dengan orang tuanya. Ia mencoba meminta maaf pada Mawar. Dudung datang menghampiri Mawar. Mawar, aku minta maaf ya atas kesalahan gue selama ini. Aku tidak akan membuli lagi. Mawar dengan nada yang lembut. Terima kasih Dudung. Tak maafin no. Terima kasih ya Mawar. Jadi sekarang kita temenan ya. Epilog, drama ini sebenarnya menunjukkan betapa pentingnya kerjasama dan perubahan sikap untuk mengakhiri sebuah bullying di sekolah dan mendorong adanya persahabatan dan pemahaman satu sama lain. Oke, sudah? Sudah ya? Nah, dari sosiodrama yang tadi ditampilkan oleh teman-teman, bagaimana Mbak Ella sebagai observer mengamatinya? Keren ya Bu, maksudnya dalam waktu sesingkat ini tuh teman-teman bisa memerankan hal ini dengan baik ya yang sudah Ibu persiapkan. Terus juga dari situ saya mengamati jadi punya gambaran. Oh ternyata bullying itu sebenarnya bisa dihentikan kalau orang tua itu benar-benar menjalankan apa ya namanya tugasnya dengan baik gitu loh. Orang tua dalam artian guru sama orang tua kita di rumah ya Bu. Nah kadang-kadang tuh saya tuh lihat kalau anaknya dilapori, Bu anakmu bully anakku. Masa ora bukan neng omah apa wae karo aku. Lah itu tetangga saya Bu, itu bukan saya. Kayak gitu. Jadi nah kadang kalau orang tuanya yang enggak bijak itu malah jadi runyam gitu loh Bu. Nah harapannya mungkin nganu ya orang tuanya orang tua kita itu bisa jadi support buat anaknya gitu. Yang jadi korban maupun yang jadi
tersangka gitu Bu, biar bisa bijak bersama-sama untuk bukan mencegah lagi ya, kalau bisa sih menghentikan ini selama-lamanya gitu sih Bu kalau saya Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mbak Ella ya. Nah, untuk teman-teman yang melakukan peran tadi, gimana perasaannya? Kalau saya kan tadi jadi mawar tuh Bu. Pas baca dialognya kasihan gitu. Kak merasa kayak ya Allah kok gini banget ya nggak punya temen gitu. Rasanya kayak gitu Bu. Oke, selanjutnya Dudung. Jadi tadi saya memerankan Dudung ya Bu. Jadi awalnya sih menyenangkan ya Bu membuli orang, tapi karena saran dari orang tua itu saya mulai sadar bahwa itu tidak baik bagi korban bullying Bu, seperti itu. Oke, terima kasih ya. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini, ada yang mau menyampaikan kesimpulan, kesan, dan pesannya? Silahkan. Saya deh Bu, Iya. kesimpulannya kita jangan sampai menjadi pembuli dan jangan mau dibully gitu. Speak up, ngomong sama orang terdekat, ngomong sama orang yang kita percaya. Itu aja Bu, biar cepet, oke? Oke, gitu ya. Sudah paham semuanya ya. Nah, karena waktunya sudah hampir 20 menit atau sudah lebih ini ya. Oke. Nah, nanti lembar evaluasi dan presensi akan Ibu kirim ke grup WA kalian. Nah, untuk pertemuan berikutnya mungkin minggu depan ya. Sepakat? Oke. Sebelum kita mengakhiri kegiatan bimbingan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, Mas. Sebelum kita mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah antusias mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau ikut apa ya?